Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Saya dari kelas B. Saya semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, untuk yang saya lebih jelaskan yaitu mengenai di olahraga, lebih tepatnya yaitu di olahraga renang. Contoh kasusnya itu seperti orang melakukan renang dan tiba-tiba orang tersebut itu mengalami maksudnya dalam artian mengalami tenggelam atau mengalami tenggelam pada saat dia melakukan renang. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan biasanya orang-orang yang tenggelam itu yaitu seperti kakinya merasa kram, kemudian cara renang yang kurang tepat. Itulah beberapa faktor yang bisa membuat kita tenggelam pada saat renang. Nah, cara mengatasinya dengan pertolongan pertama yaitu kita harus apabila kita ada di sekitar orang tersebut, maka kita harus mengevakuasi orang tersebut. Nah, dengan cara kita naikkan terlebih dahulu di tempat yang datar dan membaringkan orang tersebut agar orang tersebut bisa mengatur napasnya dengan baik. Nah, ketika kita sudah mengatur cara tempat tidurnya, cara membaringkannya, itu kita harus mengecek napasnya, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita menempelkan kuping kita di hidung dan mulut. Nah, itu cara pertama. Kemudian untuk cara kedua itu kita melihat apakah ada pergerakan di area dada korban. Itu cara kedua. Nah, setelah kita mengecek korban, jika dia bernapas, maka kita harus menolongnya dengan cara yaitu meniupkan menjepit hidungnya. Itu nanti saya akan berikan contoh suatu gambar atau ilustrasi mengenai tentang caranya untuk menolong korban, yang mana itu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang caranya, yaitu untuk pertolongan pertamanya itu seperti setelah kita mencek napasnya itu masih bisa bernapas, itu kita menjepit hidungnya, tetapi jangan terlalu kuat atau jangan terlalu kuat. Itu kita hanya menutupinya saja seperti ini. Nah, setelah menjepit hidungnya, itu kita membuka mulutnya, kemudian meniupkan sampai 1-2 kali sampai 2 detik kepada di mulutnya sini. Itu agar meniupkan itu supaya air yang berada di dalam itu, yang sudah masuk di dalam tubuh itu bisa keluar.
Nah, itu untuk cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara yang kedua itu seperti kita meletakkan telapak tangan kita di area dada. Dia kan pada saat itu dia terbaring, korban tersebut terbaring. Nah, posisi kita itu meletakkan tangan kita di area dada korban agar air yang berada di dalam korban itu yang sudah masuk itu bisa dikeluarkan. Nah, caranya itu kita meletakkan tangan, meletakkan telapak tangan di dada korban. Nah, kemudian dipompa atau dipompa selama 30 kali. Nah, itu apabila jika dia tidak bisa bernapas. Itu maksudnya dalam artian untuk cara pertama itu ketika dia masih bisa bernapas. Nah, yang cara kedua ini dia dominan itu lebih, maksudnya dia tidak ada pergerakan untuk napasnya. Nah, itu cara yang lebih efektif. Nah, kemudian ketika ketika kita sudah melakukan dua cara tersebut, maka apabila tidak ada perubahan sama sekali, itu kita melakukannya lagi sampai pada saat tim medis atau dokter itu datang. Itu dia. Nanti saya akan berikan ilustrasi atau gambar mengenai tentang pertolongan pertama di olahraga renang. Dan apabila sudah di sini saya akan lanjutkan. Apabila dari korban sudah sadar ketika kita sudah melakukan dua cara tersebut, maka kita harus mengganti pakaiannya agar dia tidak akan merasakan kedinginan. Itu dia. Itulah pertolongan pertama di olahraga renang. Dan untuk ilustrasinya sebentar saya akan munculkan di akhir video mengenai tentang bagaimana tadi kan sudah saya jelaskan penjelasannya untuk pertolongan pertama pada renang, dan untuk ilustrasinya itu di akhir video. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tentang pertolongan pertama di renang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.